everyone, we are Group 3 yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit from grade 9 room 7. Today, we will present about struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. First, my name is Najwa Zara Sugiharto. You can call me Najwa. I'm here as the group leader. So, without further ado, let's into the subject. Jika kalian tahu, setelah selesai makan, makanan yang kita makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien atau zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian, zat aditif. Zat aditif merupakan segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan untuk menjaga agar tetap segar serta meningkatkan warna, aroma, dan teksturnya. Zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, pengental, dan penghembus. Next, Ferdi will explain tentang fungsi organ pencernaan. Putra, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan mencampur makanan dengan saliva untuk memulai proses pencernaan. Yang kedua, kerongkongan. Berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung. Berfungsi untuk mencerna dan mencampur makanan dengan asam, lambung, dan enzim. Yang keempat, hati. Berfungsi untuk memproduksi empedu untuk membantu pencernaan lemak. Yang keempat, usus halus. Berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna dan menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk memecah makanan. Yang keenam, usus besar. Berfungsi untuk menyerap air dan menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sekian dari saya. Iksan akan memaparkan tentang organ penyusun peredaran darah. Bersama saya Muhammad Iksan Alonsi, saya akan memaparkan materi tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Struktur sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah ada 3 komponen nih dalam tubuh yang terlibat, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Setelahnya, Ali akan menjelaskan tentang gangguan dan penyebab pada sistem peredaran darah. Saya Akbar Bias. 1. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi, tekanan darah tinggi disebabkan kondisi di mana tekanan darah dalam arteri melebihi normal. 2. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumpukan plak, lemak, kolesterol, sel-sel di dalam dinding arteri, menyebabkan penyempitan dan kekakuan pembuluh darah. 3. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang memasuk darah ke otot jantung. 4. Stroke. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terhambat menyebabkan kerusakan jaringan otak. 5. Anemia. Anemia disebabkan kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin menyebabkan kelelahan dan penurunan daya tahan tubuh. Lalu, Fahri akan menjelaskan tentang cara darah beredar ke seluruh tubuh. I am Fahri. Aku akan memaparkan peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda, karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 kali. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, kemudian menuju bilik kiri jantung, lalu menuju aorta. Setelahnya menuju arteri dan menuju ke vena, dan diakhiri dengan menuju ke serambi kanan jantung. Lalu sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Next, Talita akan memaparkan tentang fungsi sistem pernapasan. I am Talita Safaira. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi. Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk respirasi seluler.
Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel. Saat glukosa dari makanan yang kalian makan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Udara akan melewati hidung, faring, laring, trakea, lalu ke bronkus, dan terakhir paru-paru. C. Bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju bronkus, kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian kecil, dan di ujung cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Kantong-kantong kecil ini disebut alveoli atau jamak alveolus. Alveoli diselimuti oleh pembuluh darah kapiler, dan disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, Nelly akan menjelaskan tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Hello everyone, saya Nelly Maulida ingin memaparkan tentang bahayanya merokok. Rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Anak-anak yang merokok mengalami peningkatan 1,9% dari tahun 2013 hingga 2018, dan itu sangat mencemaskan masyarakat. Tahukah kalian penyakit apa saja yang disebabkan dari merokok? Merokok dapat merusak paru-paru kita. Merokok dapat menyebabkan kita terkena penyakit impotensi, dan merokok juga dapat membuat kita terkena stroke. Sekarang Lea akan menjelaskan beberapa organ penting dalam ekskresi manusia. Saya Leo Lanang Triatmo dari kelas 9 Rang 7 ingin menjelaskan beberapa organ dalam tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem ereksi manusia. 1. Ginjal. Sistem ereksi manusia yang utama adalah organ ginjal. Organ berwarna merah kecoklatan ini berada di sisi kanan dan kiri tubuh. Setiap ginjal manusia memiliki ukuran besar kepalan orang dewasa atau sekitar 10-12 cm. 2. Kulit. Memiliki 3-4 titik kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh yang tersebar di kaki, wajah, ketiak, dan telapak tangan. Keringat yang dihasilkan kelenjar berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, melembabkan kulit, serta rambut. Sama seperti urin, keringat juga berperan dalam membuang racun dari dalam tubuh. 4. Hati terletak di kanan atas dalam rongga perut dan memiliki berat sekitar 1 kg. Organ yang satu ini memiliki peran penting dalam proses pengelolaan racun atau detoksifikasi tubuh. Kemudian hati akan membuang zat sisa tersebut melalui organ ginjal dalam bentuk urin. 5. Paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam sistem pernapasan manusia. Tugasnya adalah memindahkan oksigen ke dalam darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah mendapatkan oksigen, sel tubuh menghasilkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh saat mengembuskan napas. Last one, Regina akan menjelaskan tentang struktur organ dalam sistem ekskresi. I'm Regina Putri Ikhwan. Here I will explain about struktur dan organ dalam sistem ekskresi. 1. Ginjal. Ginjal terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian bawah, berwarna coklat kemerahan. 2. Ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing berada di ginjal kanan dan kiri, berwarna orange. 3. Kandung kemih. Kandung kemih berada pada perut bagian bawah, berwarna kuning. 4. Hati. Hati terletak tepat di bawah diafragma, berwarna coklat kemerahan bertekstur. 5. Usus besar. Usus besar berada di dasar perut kanan bawah. 6. Kulit. Kulit terletak di seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. 7. Paru-paru. Paru-paru terletak di bagian dada berwarna merah. Sekian dari saya. Terima kasih.